على الدين كله وكفى بالله شهيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup di pagi hari ini. Orang yang berhasil, orang yang beriman kepada Allah, dikala dia dibangunkan di pagi hari, bangun dikala dia mendengarkan salawat atau baca Quran, maka tak mampu lagi dia memicingkan matanya, memejamkan matanya, tak mampu lagi dia. Maka dia ucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Inilah orang yang berhasil di hadapan Allah. Dia bersyukur kepada Allah, maka dia telah putus ikatan setan dalam kehidupannya. Karena ada 3 ikatan dalam hidup kita ini yang mesti harus kita buka. Yang kedua, dia bangun, ternyata dia mengambil wudu dan memasukkan air ke dalam hidung, namanya istinsya. Istinsya ini Bapak Ibu termasuk obat stroke ini. Baru tahu pula ini obat stroke. Satu orang syekh dari Arab berangkat ke Jepang untuk mengobati stroke-nya. Maka syekh ini katakan, aku mau berobat ke sini, berapapun biayanya aku sanggup, aku bayar. Lalu kata satu orang dokter Jepang ini, sebenarnya obatnya itu ada di Arab, di tempat kalian ada obat ini. Maka orang syekh ini heran, apa sih obatnya yang ada di tempat kami sana? Maka dikatakannya memasukkan air ke dalam hidung, istinsya namanya, yang menghirup air sampai pedih kepala kita. Wah, kita nggak pernah, kadang-kadang takut kita sakit kepala, padahal itu obat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, sholat sunat 2 rakaat. Kata Nabi, barang siapa yang sholat sunat sebelum subuh, maka pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi kita ini orang kaya, bapak ibu ini orang kaya. Siapa yang paling kaya di tempat kita ini sekarang, di Sumatera Utara ini, di dunia ini? Siapa yang paling kaya? Gak ada, kita yang paling kaya. Sholat sunat 2 rakaat kata Nabi lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu sholat sunatnya sebelum subuh. Maka amalkanlah yang 3 ini. Inilah termasuk pembuka ikatan setan dikala kita tidur. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyelamatkan kita dari kegelapan menuju kepada yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Bapak Ibu, kalau kita ceritakan kisahnya Rasulullah ini, luar biasa sekali pengorbanan beliau terhadap umat ini. Sudah mati pun beliau dari 1400 tahun yang lalu, masih lagi difitnah, masih disakiti. Ternyata beliau ini luar biasa Bapak Ibu. Bukan saja waktu masa hidupnya disakiti,
sudah mati pun masih disakiti. Makanya kalau ada umat yang mengaku sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kehidupannya jauh dari Nabi, tak pernah berselawat kepada Nabi, maka jangan haraplah kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi, kullu ummatin yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Wa may ya'ba, qalu wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu ya Rasul? Kata Nabi, wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mentaatiku masuk surga, dan orang yang tidak mentaatiku dialah orang yang enggan masuk surga, kata Rasul. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak PKM, Guru Budi Luhur dan beserta jajaran kepengurusannya, dan yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia dan seluruh jajaran kepengurusannya, dan yang kami hormati para orang tua kami, ayah dan ibunda kami, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan gelarnya satu persatu. Kami minta maaf Bapak Ibu, kami tidak bisa hilang tangan dalam hal menyampaikan, karena kami ini sekarang dalam keadaan sakit, sudah beberapa bulan masih dalam perawatan. Biasanya Bapak Ibu ini sudah lancar lisan menyampaikan, tapi nggak mampu lagi dan sama. Yang jelasnya izinkanlah kami untuk menyampaikan tausiah ini. Kalau seandainya ada yang baiknya diambillah, kalau ada yang buruknya tinggalkanlah. Bapak Ibu dan Ketua PKM Masjid Budi Luhur dan Ketua Dewan Masjid Bisa, mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, dan semoga kita semuanya menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ternyata Allah firmankan dalam surah Ali Imran, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira masuk surga, kata Allah. Rupanya Allah mau mengancam kita, Pak. Am hasibtum an tadkhulul jannah, kamu kira masuk surga kau? Kira begitu sekarang kita berbahasa patah-patah kita. Apakah kau kira masuk surga kau, kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah falamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, kata Allah, wa lamma ya'lamus sabirin. Sebelum kami melihat di antara kamu siapa yang berjihad, yang sungguh-sungguh berjihad di antara kamu. Bapak Ibu, siapakah orang yang berjihad? Dulu Bapak Ibu kalau berjihad itu perang, angkat pedang. Angkat pedang, mati sampai terbunuh. Kalau tidak membunuh musuh, dia akan terbunuh syahid, mati syahid. Nah, kita akan berhadapan seperti nanti. Akan ada waktunya kita akan berhadapan seperti itu, berperang. Karena kita umat Islam ini sedang dalam keadaan digoyang-goyang, ya, sedang dalam keadaan dipancing-pancing kita umat Islam ini. Nah, apakah kita hanya tenang-tenang saja, Ustaz? Enggak ada peperangan, ada masalah peperangan. Tapi belum tentu semua kita ini orang-orang ahli perang. Karena mengapa di zaman Nabi itu ada orang munafik? Takut waktu berkumpul itu, saya ya Rasulullah nanti depan. Pokoknya asal perang, aku nanti depan. Giliran perang, dia pula yang paling belakang di belakang rumahnya. Belakang rumah takut dia. Giliran sudah kalah, untunglah aku nggak ikut. Tapi giliran menang, kenapa nggak kena aja? Katanya di rumah. Kenapa? Nampak pula golima itu.
nikmat penampakan. Alah, kau tahu jalan tengah mana? Jalan begitu. Jalan munafik. Apakah adukah di tengah-tengah kita itu? Aduh, jangan pula aduh. Nah, perang apakah yang kita hadapi kini, saudaraku? Itulah kalau kita orang beriman sampai dalam anu itu. Itulah peperangan yang paling hebat kini melawan setan. Itulah musuh yang nyata pada saat ini. Kok mampu kita melawan setan? Mampulah kita melawan yang nampak. Yang tidak nampak saja tidak mampu kita melawan. Bagaimana pula yang nampak? Yang tidak nampak pun tidak nampak senjatanya, tidak nampak pedangnya, tidak nampak tungkunya. Ya, bisa kau kalah kita. Coba dulu. Apalagi yang nampak? Yang nampak dia bawa pedang, bawa pistol, bawa AK-47. Lalu di bed-bed ke mana? Kok kita tak kancing-kancing lagi? Tak kancing-kancing lagi. Sedangkan yang tidak nampak tak bisa kita taklukkan. Lalu bagaimana yang dengan yang nampak? Nah, kita hari ini sedang jihad. Jihad orang beriman sekarang ini. Pertama melawan iblis laknatul alaihi. Innahu lakum aduwwun mubin. Musuh yang nyata itu. Ya, dalam Al-Quran tidak ada musuh yang nyata kecuali itu. Apakah perlu bersilik melawannya? Tak laku dia silik itu ada. Tak laku dia silik itu setan itu. Pokoknya sakti juang ikipenya sampai lewat semua. As-salatu wassalamu alaika di masjid. Lewat dulu. Pokoknya di ikipenya itu. Lewat subuh. Bakal doakanlah suara. Kerana kata ahli ulama kalau ada ulama itu batanduk itu diselimutkan dengan selimut babi. Selimut babi itu dipilih selimut itu sama setan. Nah, bulu-bulu itu. Mulailah bakal doakan suara-suara babi itu. Kata kita lagi. Maka tidak tenang. As-salatu khairun minan naum. Terus memanjang. Tidak tenang. Mulailah umat Islam hanyut. Tak mampu salat subuh. Kalah lagi itu. Belum jelas kata Allah, kamu yang berjihad itu. Falamma ya'lamullahu allazina ja'alu. Bernampak kamu yang berjihad itu. Orang yang bangun subuh itu buat jihad ini. Salat subuh itu jihad. Kalau ada orang Islam mampu mengalahkan setan, ini mampu melawan jahil. Oh indah walaupun di Facebook itu banyak mana. Ayo bersatu kita umat Islam melawan orang-orang kafir. Tapi sesungguhnya jangan harap mana gitu. Jangan harap kita menang. Jangan harap. Kok kita mati ke depan kita gitu aja. Mati ke depan kita gitu. Kalau tidak ada sholat subuh berjamaah. Jangan harap kebaik. Ini katakan jauh di sama Umar bin Khattab. Wahai Umar, kalaulah sholat kalian seperti ini seterusnya, kami orang Yahudi tak mampu melawan kalian. Tapi kalau sholat subuhnya makin mundur ke belakang, maksudnya dah dari orang belakang ke aja, tinggal depan dengan, tinggal ayat-ayat sampai mati. Maka jangan harap Islam menang. Lalu kita bertanya cari. Manakah kita itu? Manakah umat Islam seluruhnya? Kalau bahasa kita aja nih. Luar biasa kita kok di situ Indonesia itu. Berharap masuk surga, tapi amalannya amalan setan. Mana bisa? Falamma ya'lamullahu allazina ja'alu. Nanda berperang menghabisi musuh.
tapi melawan setan tak mau. Bah, setan sudah kan main-main gelarnya ke dalam Al-Quran. Iblis sampai namanya Az-Zajir, banyak namanya itu dalam Al-Quran. Tamatan langit, Syekh Barsiso bisa dikalahkannya, Bal'am dikalahkannya, banyak ulama-ulama terdahulu dikalahkannya. Makanya Bapak Ibu, kita janganlah sosok pertentangan. Ayo kita hadapi musuh. Sholat subuh tidak mau, kalah, tidak mampu gitu. Karena orang yang ada kekuatan kata Allah, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus shalihat la yastaghfirun kata Allah, bangsa yang beriman dan beramal saleh kami akan jadikan mereka menjadi penguasa di muka bumi. Menjadi penguasa Bapak Ibu. Lalu bagaimana menjadi penguasa kita? Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi. Bagaimana kita bisa menjadi penguasa di muka bumi? Karena sholat subuh kita tidak jelas. Sholat subuh kita tidak jelas umat Islam. Lalu kita tidak berpikir dengan sholat kita. Itulah maksud DMI gerakannya, GSS gerakan sholat subuh berjamaah. Itulah maksudnya Pak. Kita himbau, bukakan pintu, ketuk pintu rumah saudara kita. Biarlah Allah membuka pintu-pintu hati kita. Bapak Ibu, orang yang meninggalkan sholat dosanya sangat banyak. Indah ada dosa yang paling besar kecuali dosa meninggalkan sholat. Luar biasa orang meninggalkan sholat. Di dunia dihinakan oleh Allah, di akhirat apa lagi? Itulah orang yang tidak sholat. Nah yang kedua, apa yang kita perangi? Hawa nafsu, jihad nafsu, berperang melawan hawa nafsu. Jangan harap kita akan menang kalau nafsu kita dengan dunia ku gadang bana. Nanda kita sadono, ada di orang dak suka kita. Umat Islam tidak pernah bersatu kalau hawa nafsunya masih besar. Tidak bisa orang lain bahagia, nafsu kita mulai orang lain tidak cocok dengan nafsu kita. Hawa nafsu kita luar biasa. Tidak akan pernah masuk surga yang nafsunya sangat luar biasa di dunia. Ya, karena kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun yang takutnya luar biasa kepada Allah dan menahan hawa nafsunya kata Allah, dia itulah yang akan ditempatkan dalam surga. Kok nafsu kita kini macam mana? Kok dapat subuh-subuh kau tidur, habis subuh tidur. Datanglah dokter, kok lo masuk lagi kita ke masuk sakit. Bapak Ibu jangan banyak berpikir ya. Macam orang gila gitu kan. Dipilih orang gila kita jangan banyak berpikir. Cuma orang gila ini ada banyak berpikiran. Orang gila itu nampaknya sampah-sampah bukan. Kambing tidak begitu. Nampak situ saya kurang makan itu sayur. Jangan cukup baca sayur tak. Apalagi kami tak tengok. Lewat saya dia nampak itu saya kurang menjaga. Sayur gitu ya. Diambil bisa kali. Itulah kambing. Tidak pikir itu. Makanya kambing-kambing kita ditapel. Masa dimakan darah tinggi gitu. Mencilok sekali. Mencilok. Sebaik-baik kambing itu dirawat dan dijaga. Itu mencari makanannya. Ikut mencilok kambingnya. Dicuak. Dan darah tinggi gitu. Makanya darah makan kambing-kambing tak tengok. Palapian sampai dari mencilok tidak berapa.
Cino datang ke rumah baninya jadi keka pas beli makan hati kawan tidak ada hati dia tengah datang dokter Pak kurang berpikir jangan berpikir baik berpikir aku jangan berpikir orang gila gitu kita kok manusia baik berpikir kita tuh Pak orang yang tidak berpikir orang gila binatang. Lalu mengapa datang penyakit apa contohnya bapak ibu habis tidur sampai jam 11 ala betah aku amalkan itu amalan istimewa itu stroke baru stroke kan ini baru lutut sampai lutut mati stroke sangat lama gitu dari stroke kan tidak bagi Nabi telah melarang itu itu nafsu itu sering melarang perintah Nabi kata Nabi jangan tidur waktu setelah subuh jangan tidur kata Rasul kok kita tidak tidur tapi kita itu bisa dirimu ingat orang rumah jangan diberi pandangan oh iya tidur kepala keluarga tidur itu luar biasa, kapan jagonya jam 10? Subhanallah. Ikon nikmat Allah datang. Matahari pagi ada ultraviolet. Bagus untuk kesehatan tubuh ikon Allah. Jatuhlah. Tidak tidur. Tidur. Akhirnya bertahun aku amalkan itu naik kolesterol. Karena kata Nabi bagi siapa yang tidur di pagi hari maka akan datang kefakiran kepadanya. Apa fakir Pak? Bukan tapi itu bisa keajuan kayak Ustaz. Tidur jadi mau, tapi tidak fakirnya. Salah satu fakir adalah penyakit yang aneh. Sudah penyakit aneh kok. Kalau ada penyakit datang, mulailah kita sibuk baru kita itu. Bisa karung kevin bapak habis itu. Banyak yang jual rumahnya asik kapena terus gara-gara tidupan siapa melanggarnya kita siapa melanggarnya Rasul bukan dokter Rasul jangan tidur pagi kata Rasul tapi nafsu tidak lebih lama tidur yang kedua jangan makan malam. Sering makan malam. Itu luar biasa saya itu. Habis makan malam tidur. Oh, laki mati. Aku Ustaz, mengapa terkiam aku Ustaz? Sakit Ustaz. Tidak bisa lama-lama dulu Ustaz. Makan malam, Bapak. Ibu, makan malam. Itulah penyakitnya. Itulah penyakitnya itu tinggalkan makan malam. Siapa yang sudah dokter indah memang Rasul merenung lebih tinggi dari dokter lain Rasul jangan makan malam kok gitu indah ala makan malam berikan dulu bakso lain makan bakso luar biasa gitu nafsu gitu luar biasa tidak bisa kita perangi nafsu gitu tidak bisa kita kalahkan. Setelah itu apa lagi kata Nabi? Makan di waktu penangis dan berhenti sebelum makan di waktu lapar berhenti sebelum kenyang. Jangan kenyang kita udah. Ala-kala kita berlemah, lembu sama kamu. Ala-kala kita itu. Kok kamu? Ala nak mati maksudnya itu lagi mati. Berarti kan kabur nanti disembeli. Ada mati pun sebab lain koyo. Itu nanti gitu. Ala makan lagi ala. Indah lo kenyang-kenyangnya. Kata Nabi berhentilah sebelum kenyang. Ikut pang. Baru gitu. Lama tamu ikut baru bid'ah. Kalau ada sekolah turun bid'ah, itu baru bid'ah. Garam saja. Ikut Nabi Sallallahu di masjid itu.
Lapa, anak mengopi, saya tanya mengopi. Tidak bisa lawan masjid. Ternyata kita ke Bapak Ibu terangkan itu. Apa sakitnya Ustaz? Ya, malah mencuci makan makan. Mencuci saja nih. Mencuci saja. Kamu Ustaz makan banyak. Makan banyak. Apalagi yang sering dilanggar nafsu kok. Katanya jangan tidur setelah asar. Itu tidur itu. Gila gitu gilo. Penyakit pikun hilang ingatan. Tidur setelah asar juga jangan. Dan masih banyak yang kita langgar Pak. Masih banyak yang kita langgar dalam hidupku. Makanya jangan tak kajilah. Kau ada penyakit selalu penyakit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hentikanlah kebiasaannya. Kok mampu kita menahankan hawa nafsu kita, insya Allah kita akan bisa mampu berperang melawan orang-orang kafir. Karena kita luar biasa cinta terhadap dunia ya Allah. Ada lagi Allah contoh dalam Al-Quran. Siapakah mereka itu? Fir'aun. Fir'aun dah. Ingat Fir'aun kok, Bapak Ibu, Fir'aun. Itu orang yang sukses itu. Tidak ada di Tapan Tengah kok, di Indonesia kok, yang setitel dengan Fir'aun tidak ada. Ada yang ngaku Tuhan ini kok, tidak ada. Ke Fir'aun, ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Itulah titel Fir'aun. Jokowi baru pandang Tuhan lain. Ikut Tuhan. Lalu ikut contoh Ibrah. Allah kata, la ibratan lima yasha. Kami jadikan itu contoh bagi akhir zaman. Nah, sampai kini kok ada yang tak lahir anaknya. Masih butet. Apa anak itu? Lalu laki-laki orang. Namanya baru Fir'aun dah. Ada mana? Ada mana Bapak Ibu jadi nama anak kita Fir'aun? Sampai kini kembali pada mendengar namanya Fir'aun. Kecuali Fir'aun yang dalam Al-Quran. Tidak pernah, karena mengaku bukan orang sukses itu. Lalu mengaku kita gila-gila dengan dunia. Ada orang yang selalu punya Tuhan nampak itu. Siapa lagi Korun yang telah berhasil dengan dunia. Sehebat-hebat orang ini dalam kekayaannya. Tidak ada di rumahnya. Amin. Ada dinding amin rumah. Tak kurang tak. Jangankan dinding amin. Nampak saja dia amin ketik saja ketik air itu. Nanti contoh nampak jalan. Kalau angin tas saya dah kena kasih. Bapak kawan itu. Kata sama ini tuan. Cari kirikan harus. Kalau perempuan awak betul selalu. Kau yang ngambilnya. Luar biasa. Tapi kan rumah curinya. Angin tas saya. Kok sampai rumah dinding di bilang begini mana saat ini kok murah sekali kipis di mana tuan. Tapi kau punya rumah dindingnya aneh, penjaganya salonnya punya aneh. Ya, sampai kalau rumah salonnya kurang berangan-angan jadi kau. Kenapa ibu sampai kian dengan tuan boy? Kalau semua, jangan kena tukar kalau semua. Jadi turun cuci saja dengan. Tidak mana-mana tidak dikeluarkan. Jangankan apa tukang cucinya. Kalau ambo jadi tukang mandikan itu mampu. Kalau seorang sabunnya berandai-andai jadi korun sapi. Nah pada saat korun dibenamkan di tanah, barulah ada kecek untuk saat nak ambo tidak menyentuh korun katanya. Untuk nak ambo tidak menjadi tukang cuci korun. Sabunnya berandai-andai. Mengapa? Siapa saja yang mendaki sama korun itu terbenam dalam bumi. Lalu adakah kita kini lahir anaknya? Umat sufi. Apa anak kita laki-laki? Namanya korun, orang berhasil. Apa anak? Ini tidak. Siapakah yang berhasil? Bila dirabah orang miskin di zaman Rasulullah. Luar biasa. Penderitaannya dalam agama itu luar biasa. Sampai hari kiamat maka di masjid terjual di namun Bilal. Bilal satu, Bilal dua. Orang miskin masih namanya ada dalam masjid.
Mengapa? Karena tidak ada orang soleh di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nafsu kita pun mesti harus memilah dan memilih bapak ibu. Yang kedua, walamma ya'lamu sabirin, dan kamu belum kami dapati orang yang sabar kata Allah. Belum ada kita bersabar Pak. Belum ada. Makanya untuk mendapati, untuk masuk surga kata Allah Ta'ala, mesti ada jihad. Yang kedua mesti ada sabar. Begitu pun masih mengecek kita mulai. Ustaz, aduh saatnya sabar tu punya batas tak? Al-Quran mana mengatakan sabar punya batas? Ada Pak? Ada Al-Quran mengecek manusia itu. Sabar itu ada batas Ustaz. Kecuali nasihat konsile. Tahu konsile? Pendekar-pendekar. Kau sudah tamat wahai muridku. Sekarang berangkatlah kau wahai muridku. Berangkat ke murid. Tapi ingat nasihat ini. Kalau ada yang menampar dari kanan, elakkan ke kiri. Kalau dari kiri, elakkan ke kanan. Kalau dari depan, baru gigi. Itu nasihat pendekar. Namun nasihat Allah, Inna Allah ma'as. Orang yang bersabar pasti dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang mesti disabarkan Bapak Ibu? Kita akan diuji. Diuji kita kok. Ya, karena kita sebagai ahli musibah akan diuji. Pertama, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Ketakutan. Kalau masukkan ketakutan keluar. Beberapa yang lalu ketakutan saja aku mati. Aku pun tidak kira ya Allah. Ada masukkan lambung. Aku bukan lambung dengan ketakutan. Tapi ingat lambung ayat 22 nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Akan Allah datangkan ketakutan. Aku takut kita itu takut tidak. Ya, dan ibu-ibu, bapak-bapak pasti merasakan susah nanti ini akan datang ketakutan. Ada yang tidak sabar dan ketakutan, banyak gilo. Ada yang tidak bunuh diri. Aduh, jadi hati-hati dalam hidup. Persiapkan iman, persiapkan bekal sebaik mungkin. Jangan sempat kita menjadi orang yang tidak sabar dalam kehidupan. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah dulu yang perlu kami sampaikan dalam mimbar itu. Walaupun sakit ini panjang itu panjang itu. Jadi hati-hati itu persiapan dan ajak kawan-kawan itu untuk subuh. Sampaikan dari sidang kerana mana-mana, ayo kita sholat subuh ramai-ramai di masjid. Itulah yang kami sampaikan. Minta maaf kami atas segala kesalahan dan terima kasih segala perhatian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.